AC Milan harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Sassuolo dalam lanjutan Serie A Italia musim 2025-2026. Bermain di Mapei Stadium, Minggu 3 Mei 2026 malam, Rossoneri pulang tanpa poin setelah takluk 0-2 dari tim tuan rumah. Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena Milan harus menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 orang pemain usai Fikayo Tomori diganjar kartu merah akibat akumulasi 2 kartu kuning di babak pertama. Di sisi lain, pertandingan ini juga menghadirkan kabar yang mengkhawatirkan bagi publik sepak bola Indonesia setelah bek andalan timnas Indonesia Djez mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar sebelum turun minum. Sejak peluit awal dibunyikan, Sassuolo langsung tampil agresif dan menunjukkan intensitas tinggi. Baru 5 menit laga berjalan, tim tuan rumah sukses membuka keunggulan melalui Domenico Berardi. Berawal dari pergerakan cepat Armand Lauriente di sisi kiri, bola dikirimkan ke depan gawang dan disambut Berardi dengan sontekan akurat ke tiang jauh yang gagal dijangkau oleh Mike Maignan. Setelah unggul cepat, Sassuolo tidak mengendurkan tekanan. 2 menit kemudian, mereka nyaris menggandakan keunggulan andai Maignan tidak tampil sigap dalam duel 1 lawan 1 melawan Bala Enzola. Milan sempat mencoba bangkit dan menuntut penalti pada menit ke-17 setelah Christopher Nkunku terjatuh di area terlarang. Namun, wasit menilai insiden tersebut tidak cukup untuk menghadiahkan penalti. Petaka besar datang bagi Milan pada menit ke-24 ketika Fikayo Tomori harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Bek asal Inggris itu mendapatkan kartu kuning kedua setelah menjatuhkan Lauriente yang berhasil melewatinya. Keputusan wasit membuat Milan harus bermain dengan 10 orang selama lebih dari 1 jam pertandingan. Sebuah situasi yang semakin mempersulit misi mereka membalikan keadaan. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Sassuolo secara maksimal. Mereka terus mendominasi permainan dan memaksa Milan lebih banyak bertahan. Di tengah dominasi Sassuolo, sorotan besar justru tertuju pada Djez yang tampil sebagai starter dan kembali dipercaya mengawal lini pertahanan tuan rumah. Namun, pada menit ke-40, Sassuolo harus kehilangan sosok penting mereka setelah Djez mengalami masalah fisik. Bek berusia 25 tahun yang juga kapten timnas Indonesia itu terlihat kesulitan bergerak dan akhirnya harus ditarik keluar. Cedera tersebut langsung memicu kekhawatiran, terutama bagi para pendukung timnas Indonesia yang sangat mengandalkan perannya di sektor pertahanan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak klub mengenai tingkat keparahan cedera yang dialami oleh Djez. Meski demikian, kondisi tersebut jelas menjadi perhatian serius mengingat jadwal internasional Indonesia yang semakin dekat. Djez selama ini merupakan pilar utama skuad Garuda, baik itu dalam duel udara, distribusi bola maupun kepemimpinan di lapangan. Kehilangannya dalam waktu panjang tentu bisa menjadi pukulan bagi persiapan timnas. Memasuki babak kedua, Milan berusaha meningkatkan agresivitas demi mengejar ketertinggalan. Namun, harapan mereka justru semakin menipis saat Sassuolo kembali mencetak gol hanya 2 menit setelah jeda. Armand Lauriente menjadi aktor utama lewat aksi kombinasi apik bersama dengan Christian Trossard di sisi kanan kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke tiang dekat yang kembali menaklukkan Mike Maignan. Gol ini menegaskan dominasi penuh Sassuolo sekaligus memperbesar keunggulan menjadi 2-0. Bermain dengan 10 orang membuat kreativitas Milan terbatas, sementara pertahanan Sassuolo tampil disiplin dan solid dalam meredam berbagai upaya serangan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Sassuolo. Hasil ini membawa Nero Verdi naik ke posisi ke-9 klasemen sementara Serie A dengan koleksi 49 poin dari 35 pertandingan. Sementara itu, Milan harus menerima kenyataan pahit setelah menelan kekalahan ketiga dalam 5 laga terakhir. Rossoneri tetap berada di posisi ketiga dengan 67 poin, namun kini semakin terancam oleh Juventus yang hanya terpaut 3 angka di peringkat keempat. Bagi Djez, laga ini menjadi malam yang penuh ironi. Di satu sisi, timnya meraih kemenangan penting atas salah satu raksasa Italia, tetapi di sisi lain, cedera yang dialaminya berpotensi menimbulkan konsekuensi besar bagi karir klub maupun tugas negara. Sebagai salah satu pemain Indonesia paling menonjol di Eropa saat ini, kondisi kebugaran Djez menjadi perhatian nasional. Kekhawatiran semakin meningkat karena timnas Indonesia dijadwalkan menjalani FIFA Matchday pada Juni 2026. Salah satu agenda penting adalah laga uji coba internasional melawan Oman
yang akan digelar di Jakarta pada 5 Juni 2026. Uji coba ini dipandang krusial bagi Indonesia dalam meningkatkan kesiapan taktik, memperbaiki peringkat FIFA, serta mematangkan komposisi tim menuju agenda kompetitif berikutnya. Absennya Jay Idjes dalam laga tersebut tentu akan menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Selama ini, ia bukan hanya berperan sebagai bek tengah utama, tetapi juga pemimpin di lini belakang yang memberikan stabilitas dan rasa aman. Pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa membuat kehadirannya sulit tergantikan. Untuk saat ini, publik Indonesia hanya bisa menunggu perkembangan medis lebih lanjut dari Sassuolo terkait kondisi sang pemain. Harapan besar tentu tertuju pada pemulihan cepat Jay Idjes agar segera dapat kembali merumput, baik itu bersama dengan klub maupun timnas Indonesia. Cedera ini menjadi pengingat bahwa padatnya kompetisi Eropa dapat memberikan dampak signifikan bagi pemain internasional, terutama menjelang agenda negara yang sangat penting. Kemenangan Sassuolo atas AC Milan sendiri menegaskan kapasitas mereka sebagai tim yang mampu memberikan kejutan di Serie A musim ini. Sementara bagi Milan, kekalahan ini menjadi alarm serius terkait konsistensi performa menjelang akhir musim. Dengan persaingan zona Liga Champions yang semakin ketat, Rossoneri wajib segera menemukan solusi agar tidak kehilangan posisi strategis mereka di klasemen akhir.